Sobat. Hot Topics kembali untuk Anda bersama saya Brigita Zeni, dan kali ini Hot Topics akan membahas mengenai asistensi Polda Jateng dalam mengawal kasus kematian mahasiswa UNS Gilang Endi Saputra saat mengikuti Diksar Menwa UNS pada Minggu 24 Oktober 2021 lalu. Untuk itu kita telah terhubung dengan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jateng, Kombes Pol Juhandani Raharjo. Selamat pagi Pak Juhandani, apa kabar? Salam sehat selalu. Selamat pagi Pak Jeneng, salam sehat selalu buat kita semua. Ya, Bapak, ini mengenai asistensi Polda Jateng, ini akan diwujudkan atau bentuknya seperti apa sih Pak untuk Polresta Surakarta dalam mengawal kasus tersebut? Terima kasih Mbak Yening. Kalau kita berbicara asistensi, itu adalah kewajiban Direktorat, khususnya Direktorat Reserse Kriminal Umum sebagai pembina fungsi teknis reserse di jajaran, tentu saja terkait dengan kasus-kasus yang menjadi perhatian publik, kemudian itu atau kasus-kasus yang sulit, kita pasti akan melaksanakan asistensi. Di mana wujud asistensinya adalah meliputi kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan berupa mengecek sejauh mana proses penyidikan itu berjalan, apakah ada hal-hal yang menjadi kesulitan penyidik di jajaran yang nantinya tentu akan kita berikan masukan-masukan ataupun petunjuk-petunjuk teknis agar mempermudah proses penyidikannya. Gitu Pak Jeneng. Pak, sejauh ini adakah kendala-kendala dalam penyelidikan Pak dalam kasus kematian ini? Kemarin kita sudah melihat secara langsung bagaimana proses penyidikannya. Jajaran dalam hari ini Polresta Surakarta sudah melaksanakan proses penyidikan secara profesional. Di dalam proses penyidikan yang sudah kita laksanakan asistensi, kita tidak mendapatkan hal-hal yang menjadi kesulitan penyidik. Tidak menjadi kesulitan penyidik, namun tentu saja kita tetap melihat kepada 184 KUHP, yaitu tentang pembuktian terkait suatu tindak pidana. Di situ memang ada proses-proses. Kalau masyarakat berkata kok lama sih, itu tentu saja harapan masyarakat terkait karena pasti maunya cepat dilaksanakan penyidikan dan lain sebagainya. Namun itu mungkin penilaian bahwa kok lambat sih, sebetulnya bukan lambat. Hal ini terkait dengan pembuktian. Karena yang dikenakan adalah yang hasil penyidikan ataupun laporan, kita menerapkan pasal 351 ayat 3 KUHP, di mana dalam proses pembuktian itu perlu adanya suatu hasil visum ataupun hasil visum otopsi yang alhamdulillah kemarin hari Jumat sudah keluar. Ini sudah bisa menjadi alat bukti bahwa di situ dicantumkan bahwa penyebab kematian. Tentu saja dari hasil visum tersebut kita akan memeriksa ahlinya, karena dari visum kan polisi tidak bisa membaca, oh ini maksudnya apa. Itu ahli yang nanti akan berbicara sehingga proses penyidikan bisa selanjutnya, harapan masyarakat kita bisa menjadi terang sebuah perkara. Itu Pak Yeneng. Jadi artinya proses penyelidikan ini juga membutuhkan waktu seperti itu, nggih Pak Juhandani? Kalau menurut kami itu sudah proses yang cukup cepat. Waktunya juga waktu yang oleh penyidik dilaksanakan secara maksimal, karena kita melihat dari berapa hari saja, 3 hari 4 hari sudah meriksa sampai 20 saksi, termasuk saksi-saksi yang berkaitan dengan ahli yang berkaitan dengan perkara tersebut. Itu Mbak Yening. Lalu lantas apa saja sih Pak yang akan digali untuk lebih lanjut dalam pendalaman kasus ini? Kemarin kami memberikan masukan, pertama terkait dengan hasil visum yang harus diwujudkan dalam suatu keterangan ahli yang bisa menjelaskan sejauh mana korban, dalam hal ini kita turut berduka cita, adik kita Gilang menjadi korban, itu penyebab kematiannya apa, yang ini akan dijelaskan oleh ahli. Selanjutnya setelah itu dilaksanakan, tentu saja kita sesuai perkap peraturan Kapolri,
tentang pelaksanaan penyidikan, yaitu tentu saja kita akan melaksanakan gelar perkara yang nantinya bisa mengarah atau menunjuk kira-kira dari hasil gelar itu siapa pelakunya dan perbuatan apa yang bisa dikenakan kepada pelaku. Itu Mbak Yening. Kira-kira kapan Pak gelar perkara ini akan dilaksanakan Pak? Gelar perkara semoga tidak ada halangan minggu ini bisa terlaksana sehingga harapan kami juga bisa terus menunjukkan kepada masyarakat bahwa kita peduli, bahwa perkara ini juga perhatian publik, perhatian masyarakat, dan kita bisa bekerja, kita tunjukkan bahwa Polri bisa bekerja secara profesional, transparan, dan akuntabel. Gitu. Berarti kepolisian menjamin bahwa proses penyelidikan ini akan berjalan transparan begitu, ya Pak Juhandani? Betul, harus transparan. Karena ini juga merupakan program Bapak Kapolri, bahwa penyidikan kita harus transparan, profesional, akuntabel, dan bisa dipertanggungjawabkan khusus dalam proses kami penyidikan, yaitu di persidangan. Tentu saja ini kita juga dengan rekan-rekan media itu juga sangat terbuka, namun tentu saja hal-hal terbuka itu bukan sepenuhnya, karena berkaitan dengan penyidikan, tentu saja ada hal-hal yang tidak mungkin disampaikan kepada publik, namun menjadi sebuah hasil penyidikan. Itu Mbak Yening. Pak, yang beredar di masyarakat bahwa hasil visum ini diduga ada penyebab kematian itu disebabkan oleh kekerasan benda tumpul di kepala. Nah, nantinya apakah akan digali lebih jauh seperti melihat keterangan saksi-saksi dan membutuhkan waktu berapa lama untuk penetapan tersangka ini, Pak? Ini Mbak, kami jelaskan bahwa mungkin yang beredar di masyarakat ataupun saya sendiri juga mendapat WA tersebut ya, broadcast segala macam bahwa bunyinya bahwa itu akibat kekerasan dan lain sebagainya. Tapi pada prinsipnya kita melihat hasil visum, walaupun ada kata-kata semacam itu ya dari hasil visum yang kita dapatkan, tapi tidak sepenuhnya kita bisa mengartikan seperti tadi saya sampaikan, yang bisa menjawab atau menjelaskan hasil visum itu adalah ahli. Polri dalam hal ini kami penyidik tidak bisa, namun dari keterangan ahli nanti bisa menjelaskan. Memang dalam proses itu dari hasil visum yang sudah ada tentu saja kita kaitkan dengan keterangan-keterangan ahli, keterangan-keterangan saksi siapa, yaitu yang ada di sekitar kejadian saat penganiayaan dan lain sebagainya. Itu yang kita dalami. Sejauh mana proses itu atau berapa lama hal itu bisa sampai menentukan tersangka, sampai tadi disampaikan adalah tentu saja melihat dari pemenuhan 2 alat bukti yang diamanahkan kepada kami para penyidik untuk terpenuhinya 2 alat bukti dalam proses penyidikan. Sejauh ini yang disampaikan oleh penyidik Polres Surakarta ini sudah berkaitan antara saksi, kemudian barang bukti, kemudian bukti visum itu sudah ada hubungan yang bisa kita menjadikan itu suatu alat bukti. Namun tentu saja itu juga masih kemarin kita dapatkan masih perlunya ada berbagai pendalaman, yaitu terkait dengan keterangan ahli. Apa penyebab kematiannya? Memang dikatakan ada memar dan lain sebagainya di tempat korban. Itu apakah ada kaitan dengan penyebab kematiannya? Itu yang kemarin kita dalami untuk ditanyakan kepada ahli berkaitan dengan hasil visum ataupun otopsi. Itu Mbak Yening. Nanti ahlinya ini akan didatangkan dari manakah Pak? Dari Bidokes Polda Jateng atau dari pihak lain? Ahlinya adalah ahli forensik. Kebetulan Bidokes Polda Jateng memiliki ahli forensik yang juga yang bersangkutan mempunyai pengalaman kredibel dalam bentuk penanganan terkait hal semacam ini. Kemudian yang kita harapkan dari penyidik tentu saja
keterangan-keterangan dari ahli ini bisa menjawab berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh saksi, gitu Mbak Ining. Tadi terkait dengan pemenuhan alat bukti, Pak. Sejauh ini apa saja sih Pak yang sudah ditemukan, Pak? Nah, ini kalau berkaitan dengan alat bukti, tentu saja kita saat ini sudah mendapatkan alat bukti berupa keterangan saksi. Kemudian kita sudah mendapatkan surat ataupun hasil visum. Kemudian kita harapkan ditambah lagi dengan nanti keterangan ahli. Ini harapan kami selaku penyidik. Namun dalam proses gelar tentu saja gelar ini kan bukan hanya dari penyidik saja, karena akan melibatkan eksternal dalam hal ini fungsi pengawasan, kemudian Bitkum yang membidangi tentang hukum di Polda, ini akan kita libatkan semua sehingga konstruksi ataupun penerapan perkara yang kita laksanakan bisa dilaksanakan penyidikan dengan sempurna. Itu Mbak. Berarti ada jaminan transparansi dan juga ketepatan dan akuntabel dari Polri, begitu nggih Pak Johandani nggih. Dalam kasus ini artinya masyarakat tidak perlu khawatir begitu? Jangan khawatirkan kami. Kami selalu terbuka, kami selalu melakukan penyelidikan secara profesional, bahkan sekarang kita melaksanakan penyidikan ini bebas dikritik. Polri siap dikritik apapun untuk kebaikan. Dalam proses penyidikan pun seperti itu. Percayakan kami pasti akan melaksanakan tugas yang kami emban atau amanah yang diberikan kepada kami secara profesional, transparan, dan akuntabel. Baik, Pak Johandani, terima kasih atas waktunya untuk berbincang bersama solotrust.com. Dan Solo Truster, ikuti terus berita update di solotrust.com. Saya Brigita Zening, sampai jumpa.